Keren banget ini emak-emak, bener-bener emak-emak legend sejati ini, Masya Allah. Ya. Woi, ngopi dulu lah. Waduh, thank you bro, repot-repot amat. Serius amat sih. Iya Baca nih, apaan? baca emak-emak legend bro. Mobile Legend. Bukan lah, ini emak-emak legend, lebih legend dari Mobile Legend. Iya, gokil juga. Keren banget nih. Ini emak-emak dijuluki sang perisai Rasulullah. Namanya? Namanya Nusaibah binti Ka'ab. Oh, itu pada zaman Rasulullah tuh. Betul banget bro. Coba dong ceritain dong. Iya, ini wanita yang kematiannya disambut para malaikat. Coba lu bayangin. Ya Allah. Kematian kita udah dinanti para malaikat, disambut para malaikat tuh, kemuliaan yang sangat luar biasa bro. Ntar dulu bro. Bayangin dulu coba. Nggak kebayang. Walaupun gak kebayangan, semoga kita bisa ngambil keteladanan dari Oke. kisah sahabat. Ngopi dulu lah. Oke, makasih Bismillah. bro. Bismillahirrahmanirrahim. Biar ceritanya makin seru bro, ngopi dulu. Lanjut. Tapi jangan lupa baca bismillah. Yuk. Oke, mau denger ceritanya bro? Denger lah. Nah, kisah ini mungkin udah kita sering denger ya di medsos, di literatur lain ya, tapi gak apa-apa, nggak ada ruginya kita mengulang kisah-kisah inspiratif itu biar kita bisa mengambil ibrohnya. Yoi. Jadi beliau bernama Nusaibah binti Ka'ab radhiyallahu anha. Namanya tercatat dalam tinta emas penuh kemuliaan. Bahkan kematiannya mengundang ribuan malaikat untuk menyambutnya. Hari itu Nusaibah berada di dapur. Dia sedang mengerjakan kewajibannya, tugas-tugasnya di dapur sebagai seorang ibu. Dan suaminya yang bernama Said sedang beristirahat di bilik tempat tidurnya. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh bagaikan gunung-gunung batu yang runtuh. Nusaibah menerka, jangan-jangan ini suara kuda musuh, pasukan musuh. Karena memang beberapa hari ini ketegangan memuncak di kawasan Gunung Uhud. Berarti lagi perang Uhud. Nah, betul banget. Lanjut. Kalau perangnya di Condet berarti perang Condet, bro. Yoi. Nah, ini karena perang Uhud, pasti tempatnya di Uhud. Dengan bergegas setelah mendengar gemuruh itu, Nusaibah meninggalkan apa yang sedang ia lakukan di dapur. Langsung masuk ke kamar suaminya. Ketika itu suaminya sedang tertidur, sedang beristirahat. Dibangunin dong. Nah, betul banget, bro. Dengan halus dan lembut, ia dikejutkan. Suamiku tersayang, kalau sekarang mungkin bebek, asik. Jadi Mas, Asik. bangun Mas. Asik. Suamiku sayang, kata Nusaibah. Aku mendengar pekik suara menuju ke Uhud. Mungkin orang-orang kafir telah datang menyerang. Said yang masih belum sadar sepenuhnya tersentak. Ia menyesal mengapa bukan dia yang mendengar suara itu. Malah istrinya yang mendengar suara itu duluan. Dia segera bangun, menakan pakaian perangnya. Sewaktu dia menyiapkan kuda, Nusaibah menghampiri. Dia menyodorkan sebilah pedang. Istrinya ngasih pedang. Gua ngasih pedang. Ini suamiku buat bekal kamu perang di jalan Allah. Yoi. Oke. Suamiku, bawalah pedang ini. Jangan pulang sebelum kamu menang. Coba. Sekarang mana ada yang kayak gitu? Iya. Sekarang mah adanya gini, Bang, jangan pulang malam-malam ya, gitu ya. Bang, dulu- jangan pulang kalau nggak bawa duit. Nah, itu Masya Allah. Sekarang itu. Kalau zaman dulu enggak nih bro. Emak-emak legend ini pesan ke suaminya, suamiku bawalah pedang ini, jangan pulang sebelum menang. Jadi dalam Islam itu ketika peperangan pasti menang bro. Nggak ada umat Islam yang perangnya kalah. Perang menang yang pertama adalah ketika umat Islam memperoleh kemenangan. Kemenangan yang kedua ketika ia syahid di medan perang. Itu juga kemenangan yang hakiki. Nggak ada yang kalah. Nggak ada yang kalah dalam Mau peperangan mati Islam. mau hidup tetap menang. Semua menang. Kemudian Said memandang wajah istrinya. Setelah mendengar perkataan itu, tidak pernah ada lagi keraguan yang ada pada dirinya untuk pergi ke medan perang. Dengan sigap dinaiki kudanya, lalu terdengar derap suara langkah kuda menuju utara. Said langsung terjun ke tengah medan perang pertempuran yang sedang berkecamuk. Di satu sudut yang lain, Rasulullah melihatnya dan tersenyum kepadanya. Senyum yang tulus,
semakin mengobarkan keberanian Sa'id. Di rumah, Nusaibah duduk dengan gelisah. Kedua anaknya, Ammar yang baru berusia 15 tahun dan Sa'ad yang 2 tahun lebih muda dari abangnya, 13. betul. 13 tahun. Anaknya ada 2, yang pertama Ammar umurnya 15 dan yang kedua Sa'ad umurnya 13 tahun. Sama-sama muda. Memperhatikan Speak lah ibunya, iya masih kecil-kecil. Kalau sekarang mungkin anak SMP ya bro ya. SMP lah, Masih kelas SMP 3. ya. Memperhatikan ibunya dengan pandangan cemas. Ketika itulah tiba-tiba muncul seorang penunggang kuda yang nampaknya sangat gugup. Jadi ibunya lagi nungguin suaminya, gimana kabarnya. Anaknya pada ngeliatin ibunya dengan cemas. Tiba-tiba ada seorang utusan yang menghampiri kediaman beliau. Ibu, salam dari Rasulullah, berkata si penunggang kuda itu. Suami ibu, Sa'id, baru saja gugur di medan perang. Beliau syahid. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nusaibah tertunduk sebentar. Inna lillahi gumamnya. Suamiku telah menang perang. Terima kasih ya Allah. Setelah pemberi kabar itu meninggalkan tempat, Nusaibah memanggil Ammar, anak pertamanya. Ia tersenyum 15 tahun kepadanya. Iya, yang 15 tahun itu. 19 tahun. Anak pertamanya. Ammar, kau lihat ibu menangis? Ini bukan air mata sedih mendengar ayahmu telah syahid. Aku sedih karena tidak memiliki apa-apa lagi untuk diberikan bagi para pejuang Nabi. Maukah engkau melihat ibumu bahagia? Ammar mengangguk. Hatinya berdebar-debar. Apa nih yang mau ditugasin ibu gua nih ya? Nah, kemudian ibunya berkata, Ammar, ambillah kuda di kandang dan bawalah tombak, bertempurlah bersama Nabi hingga kaum kafir terhapus atau terbunuh. Masya Allah, coba bro bayangin. Masih kelas 3 SMP. Kelas 3 SMP, 15 tahun, bapaknya udah syahid, emaknya suruh dia gantiin bapaknya ke medan perang. Ya Allah. Suruh bawa kuda, bawa tombak, suruh ikut ke medan laga pertempuran. Coba ntar lu. Kira-kira kalau zaman sekarang kelas 3 SMP ngapain? Wah, lagi perang juga bro, Perang apa tuh? Mobile Legends. Mobile Legend ya? Aduh, perannya dunia maya perangnya. Nggak nyata. Ya nggak level lah sama sahabat-sahabat ini. Kemudian setelah mendapatkan tugas mulia dari ibunya, mata Ammar bersinar-sinar. Terima kasih ibu. Woi, Seneng dia. seneng dia dapat tugas mulia. Inilah yang aku tunggu sejak dari tadi. Bayangin ketika membawa kabar berita ayahnya syahid, dia sebenarnya udah nungguin. Kapan gue maju nih? Gue juga pengen syahid kayak bapak gue gitu dalam hatinya. Nah, dia sangat senang. Dia nunggu dari tadi. Ya, aku ragu seandainya ibu tidak memberiku peluang kepadaku untuk membela agama ini. Jadi khawatir, ibu ngasih tugas ke gue nggak ya sama kayak bapak gue gitu. Padahal gue pengen banget tuh turun ke medan perang. Gitu. Kemudian putra Nusaibah yang berbadan kurus, ya, terus mendekap kudanya mengikuti jejak sang ayah. Tidak terlihat ketakutan sedikit pun dalam wajahnya. Di hadapan Rasulullah, ia memperkenalkan diri. Wahai Rasulullah, aku Ammar bin Sa'id. Aku datang untuk menggantikan ayahku yang telah gugur. Aku datang untuk menggantikan ayahku yang telah syahid. Rasulullah dengan terharu memeluk anak muda itu. Engkau adalah pemuda Islam yang sejati, wahai Ammar. Semoga Allah memberkatimu. Hari itu pertempuran terlalu cepat. Pertumpahan darah berlangsung hingga petang. Pagi-pagi, seorang utusan pasukan Islam berangkat dari perkemahan medan pertempuran menuju ke rumah Nusaibah. Setibanya di sana, wanita yang tabah itu sedang termangu-mangu menunggu berita. Ada kabar apakah gerangan? Serunya. Gemetar ketika sang utusan belum lagi membuka suaranya. Kemudian Nusaibah melanjutkan pertanyaannya, apakah anakku telah gugur? Apakah anakku telah syahid? Utusan itu menunduk sedih. Betul, wahai Nusaibah. Inna lillah, kata Nusaibah bergumam. Dan ia menangis. Menangis karena sedih. Menangis karena sedih. Sedihnya bukan karena suaminya telah meninggal atau suaminya telah syahid,
anaknya juga telah syahid, bukan kesedihan itu. Nah, kita lihat lagi kisah selanjutnya. Kemudian sang utusan itu bertanya, apakah engkau berduka, wahai Nusaibah? Kenapa engkau menangis? Nusaibah bergeleng kecil. Tidak, aku menangis bukan karena sedih, tapi aku menangis bahagia. Hanya saja aku sedikit sedih. Siapa lagi yang akan aku berangkatkan ke medan juang? Ya Allah. Coba setelah suaminya meninggal syahid, anak yang pertamanya juga diutus syahid, beliau masih mikirin siapa lagi yang mau diutus. Ya, mendengar itu saat adiknya si Ammar yang sedang berada tepat di samping ibunya menyela, "Ibu, jangan remehkan aku." Woi, anak umur berapa, Bro? 13 tahun. 13 tahun. Kelas berapa berarti? Ya, 2 SMP. SMP-an kali ya kalau di zaman sekarang. "Ibu, jangan remehkan aku. Jika engkau izinkan, aku akan tunjukkan bahwa Sa'ad adalah putra seorang ayah yang gagah pemberani." Wih, kecil-kecil cabai rawit, Bro. Yoi. Kemudian Nusaibah terkejut. Ia memandang putranya. "Kau tidak takut, Nak?" Saat yang sudah meloncat ke atas kudanya menggeleng. "Tidak, Ibu." Dengan gagah berani dia sudah berada di atas kudanya. Ini baru legend. Dia dengan yakin menunggang di atas kudanya. Sebuah senyum terhias di wajahnya ketika Nusaibah dengan besar hati melambaikan tangannya saat hilang bersama utusan tentara itu. Di arena pertempuran, Sa'ad betul-betul menunjukkan kemampuannya. Pemuda berusia 13 tahun itu telah banyak menghempaskan nyawa orang-orang kafir. Hingga akhirnya tibalah saat itu, yakni ketika sebilah anak panah menancap di dadanya, Sa'ad tersungkur mencium bumi dan menyuruhkan, "Allahu Akbar." Kembali Rasulullah memberangkatkan utusan ke rumah Nusaibah. Mendengar berita kematian anak keduanya itu, Nusaibah meremang bulu tengkuknya. "Wahai utusan," ujarnya, "kau saksikan sendiri, aku sudah tidak memiliki apa-apa lagi. Hanya masih tersisa diriku yang tua ini. Untuk itu, izinkanlah aku ikut bersamamu ke medan perang." Coba bayangin lagi tuh, perempuan udah sepuh, udah tua. Suaminya udah diberangkatin syahid. Anak pertamanya umur 15 tahun, Ammar, syahid. Anak keduanya saat diberangkatin ke medan perang juga 13 tahun syahid. Meninggal juga. Setelah dikabarkan, "Saya gak punya apa-apa lagi. Tinggal saya doang nih, seorang perempuan yang tua. Izinkan aku datang juga, hadir juga, bertempur di medan perang." Sang utusan mengerutkan keningnya. "Tapi engkau seorang wanita, wahai ibu." Seperti itu. Kemudian Nusaibah tersinggung. "Engkau meremehkan aku karena aku seorang wanita?" Wih. "Apakah wanita tidak ingin pula masuk surga melalui jihad?" kata Nusaibah. Kemudian Nusaibah tidak menunggu jawaban dari utusan tersebut. Ia bergegas menghadap Rasulullah dengan mengendarai kudanya. Tiba di sana, Rasulullah mendengar semua perkataan Nusaibah. Setelah itu, Rasulullah pun berkata dengan senyum, "Nusaibah yang dimuliakan Allah, belum masanya wanita mengangkat senjata. Belum waktunya wanita ikut berperang. Untuk sementara, engkau kumpulkan saja obat-obatan dan rawatlah tentara yang terluka. Pahalanya sama dengan bertempur." Jadi tugasnya Nusaibah waktu itu ditugaskan oleh Rasulullah sebagai perawat untuk para mujahid yang terluka. Mendengar penjelasan Nabi demikian, Nusaibah pun segera menenteng obat-obatan dan berangkat ke tengah pasukan yang sedang bertempur. Dirawatnya mereka yang mengalami luka-luka dengan cermat. Pada suatu saat, ketika ia sedang menunduk dan memberi minum seorang prajurit muda yang luka-luka, tiba-tiba rambutnya terkena percikan darah. Nusaibah lalu memandang, ternyata kepala seorang tentara Islam tergolek, tewas, terbabat oleh senjata orang kafir di depan matanya sendiri. Timbullah kemarahan Nusaibah menyaksikan kekejaman ini. Kepala gelinding. Ya, tergolek. Tergolek itu gimana sih? Gelinding. Ya, putus gitu. Nah, serem banget ya. Melihat itu, Nusaibah marah. Wah,
kurang ajar nih si kafir. Berani-beraninya dia lagi terluka, lagi gua obatin, dipenggal juga lehernya. Akhirnya marahlah Nalak dia. Nusaibah ini. Nah, lantas bagaimana kemarahan Nusaibah ini? Mau tahu kisah selanjutnya? Lihat di konten selanjutnya. Insya Allah. Jangan lupa pantengin terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.